Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cara bersama, salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Artinya, seandainya kita salat dalam satu tempat secara bersama-sama, tetapi tidak ada imam dan tidak ada yang menjadi makmum, maka salat itu bukan disebut salat berjamaah. Jadi syaratnya adalah harus ada yang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Selanjutnya, salat sunnah munfarid adalah salat sunnah yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Jadi salat sunnah ini yang dilaksanakan secara sendiri, tidak perlu berjamaah. Namun penjelasan berikutnya juga nanti kita akan menjelaskan yaitu salat sunnah yang boleh dikerjakan berjamaah sekaligus juga boleh dikerjakan secara munfarid. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu kita akan membahas yang mana saja termasuk salat sunnah berjamaah.
Di sini kita akan membahas 3 salat sunnah berjamaah. Jadi salat ini nanti boleh dikerjakan ketika berjamaah, yaitu salat 2 hari raya, kemudian yang kedua salat istisqa, kemudian ketiga salat gerhana. Yang pertama kita akan membahas salat 2 hari raya atau yang biasa kita sebut dengan salat Idiyain. Hukum melaksanakan salat 2 hari raya adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkadah? Yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, atau salat sunnah yang intens dilaksanakan oleh Nabi atau hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya salat sunnah ghairu muakkadah, yaitu salat sunnah yang cukup dianjurkan atau terkadang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, salat 2 hari raya ini adalah termasuk sunnah muakkad atau intens atau bahkan tidak pernah ditinggalkan. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui bahwa kapan dilaksanakan salat 2 hari raya ini. Yang pertama, salat hari raya Idul Fitri. Salat hari raya Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau biasa kita sebut yang bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji bagi yang melaksanakan ibadah haji. Kita akan membahas tata cara pelaksanaan. Tata cara pelaksanaan hari raya Idul Fitri yaitu diawali dengan salat, kemudian dilanjutkan khutbah. Namun di dalam salat ini ya terdiri dari 2 rakaat. Terdiri dari 2 rakaat. Yang membedakan dengan salat fardu yang lain yang biasa kita laksanakan adalah perbedaan pada takbir. Pada rakaat pertama itu terdiri dari 7 takbir di luar takbiratul ihram. Sedangkan di rakaat kedua yaitu terdiri dari 5 takbir. Jadi pelaksanaan salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ya sama pelaksanaannya, tata caranya sama. Itulah sedikit penjelasan tentang cara pelaksanaan salat 2 hari raya. Selanjutnya kita masuk pada salat istisqa. Apa itu salat istisqa? Salat istisqa adalah salat 2 rakaat yang dilakukan untuk berdoa meminta air hujan karena akibat kemarau panjang. Ya, salat ini dituntunkan untuk dilakukan secara berjamaah di lapangan setelah matahari terbit, sama seperti pelaksanaan salat hari raya Idul Fitri. Ya, bagaimana cara pelaksanaannya? Cara pelaksanaannya yaitu diawali khutbah terlebih dahulu, kemudian berdoa dan
dengan menghadap kiblat, lalu salat 2 rakaat dengan mengeraskan bacaan. Namun bedanya dengan salat Jumat adalah tanpa diawali azan dan iqamah. Jadi itulah ya tuntunan pelaksanaan salat istisqa, yaitu memohon hujan pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan salat gerhana. Apa itu salat gerhana? Ya, salat gerhana yaitu ketika terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi salat ini disunnahkan dilaksanakan secara berjamaah. Jadi salat gerhana dianjurkan untuk dilaksanakan ya secara berjamaah. Bagaimana cara ya pelaksanaannya? Ya, cara pelaksanaannya yaitu dilaksanakan dengan 2 rakaat. Namun sebelum kita jelaskan, ya terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakang sehingga dilaksanakan salat gerhana. Ya, sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih ya disebutkan, langsung saja terjemahannya. Ya, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda kebesaran di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Sungguh keduanya terjadi bukan karena sebab kematian seseorang. Maka apabila terjadi gerhana, salatlah kalian hingga disingkapkan kembali. Jadi pada zaman Nabi Nabi sebelumnya itu ada yang mengaitkan bahwa terjadinya gerhana itu dikaitkan dengan disebabkan adanya kematian. Ya, disebabkan karena ada kematian. Yaitu pada saat itu ada yang mengaitkan karena putra Rasulullah